Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Lion tahun 2015. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film dimulai dengan scene di sebuah rumah sakit di Mumbai, di mana seorang pria yang sudah koma selama 18 bulan dan sebelumnya telah dinyatakan meninggal, akan tetapi secara ajaib ia dapat tersadar dan mulai kembali pulih. Sebagai orang tua, nampak sepasang lansia begitu bahagia atas kembalinya kesadaran anak mereka. Akan tetapi, secara mengejutkan si pria itu tidak mengenali mereka sebagai orang tuanya. Begitupun ketika mereka memanggilnya dengan nama Godse. Namun si pria meyakini bahwa namanya adalah Bos, bukan Godse. Sekalipun dokter menjelaskan bahwa itu adalah hal yang lazim terjadi pada orang yang mengalami cedera di kepala, akan tetapi Godse tetap merasa heran dengan keadaannya, karena ketika dibius pun dirinya seperti melihat kilatan-kilatan masa lalu miliknya sebelum ia koma. Beberapa saat kemudian, karena melihat orang tuanya yang sedang terlelap, Godse pun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit dengan berbekal sebuah ID card miliknya atas nama Godse dan juga sebuah ATM. Selanjutnya, ia pun pergi ke perusahaan yang bernama Murugan sesuai dengan yang tertera di ID cardnya. Dan satpam di perusahaan tersebut memanggilnya dengan nama Godse. Begitu pula si resepsionis yang begitu hormat kepadanya karena Godse adalah CEO dari perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut, Godse menemui Murugan, dan sama halnya dengan yang lain, Murugan menjelaskan segalanya yang dimana Godse merasa tak pernah membenarkan hal itu, termasuk ketika ia melihat banyak foto-foto dirinya di dalam ruangannya. Merasa tak puas dengan penjelasan Murugan, Godse pun selanjutnya pergi menuju Hyderabad dengan taksi ke sebuah tempat yang ia yakini ada di masa lalunya. Secara samar, Godse mengingat salah satu rumah adalah miliknya, dan ia pun masuk begitu saja. Akan tetapi, orang di dalam rumah tersebut sama sekali tidak mengenali Godse, dan mengklaim bahwa itu adalah rumah milik mereka, hingga hal tersebut membuat si supir taksi kebingungan. Lalu di tengah perjalanan mereka, Godse lagi-lagi menunjuk seorang gadis yang ia yakini sebagai pacarnya bernama Mahalaxmi. Akan tetapi hal yang sama terjadi di mana si gadis tersebut sama sekali tidak mengenali Godse dan mengaku bernama Manjula, bukan Mahalaxmi. Godse sendiri menjadi benar-benar tidak habis pikir dengan semua hal yang ia alami pasca koma. Hingga di keesokan harinya, Godse kembali bertemu dengan gadis itu, akan tetapi si gadis bersikeras bahwa dirinya bukanlah Mahalaxmi. Kemudian, di tengah keributan mereka, Godse melihat dua lansia yang baru keluar dari kuil, dan ia dengan cepat mengejar mereka dengan membawa paksa si gadis ikut bersamanya. Godse pun sampai di sebuah rumah, dan ternyata ia mengejar dua orang yang ia yakini sebagai orang tuanya. Akan tetapi, sang bapak ataupun sang ibu sama sekali tidak mengenalinya, pun sama halnya dengan Nandini yang Godse sapa sebagai adiknya. Atas keributan tersebut, polisi pun mengumpulkan mereka semua. Si polisi sendiri menjadi kebingungan dengan permasalahan tersebut. Ditambah ketika kedua orang tua Godse dari Mumbai datang dan mereka membawa wanita yang disebut sebagai istri Godse. Bingung dengan permasalahan tersebut, akhirnya Manjula atau Mahalaxmi menyarankan agar mereka semua melakukan tes DNA. Singkatnya, tes DNA pun dilakukan, yang mana hasilnya ialah Godse memang benar merupakan anak dari kedua orang yang berasal dari Mumbai, hingga dokter pun menjelaskan permasalahan otak yang Godse miliki di hadapan semua orang termasuk Godse itu sendiri. Awalnya, Godse mau menerima hal tersebut, dan ia memutuskan untuk mendatangi rumah dua lansia yang ia akui sebagai orang tuanya untuk meminta maaf sekaligus berpamitan. Namun ketika datang, Godse melihat bahwa keluarga itu sedang bermasalah. Godse berusaha menasehati si kakak tertua, namun ia yang dinasehati sama sekali tidak mau menerima nasihat dari Godse, dan malah memukul Godse dengan keras hingga darah Godse pun mengenai wajah si ibu. Si ibu yang melihat hal tersebut tiba-tiba berteriak memanggil nama Bos, hingga akhirnya Godse yang jatuh pingsan dapat tersadar kembali. Dan akhirnya semua kebenaran pun terungkap bahwa Godse sebenarnya adalah Bos. Lalu Godse pun menghajar si pria tersebut beserta anak buahnya tanpa ampun sedikit pun.
Belakangan diketahui bahwa semua sandiwara itu didalangi oleh Menteri Bharadwaj yang pada dasarnya memiliki satu tujuan dengan mempertahankan hidup Godse. Dan si menteri yang sadar bahwa sandiwaranya sudah terbongkar, ia pun memutuskan untuk bersembunyi dari pengejaran Godse. Di keesokan harinya, Bharadwaj pergi dengan dikawal beberapa mobil putih sebagai pengecoh. Pihak keamanan sengaja mengganti-ganti posisi mobil agar tak ada yang tahu letak keberadaan Bharadwaj. Akan tetapi, tak lama dari itu, Godse juga pamannya bergabung ke dalam barisan mobil tersebut untuk balik mengecoh mereka semua. Atas insting Godse yang tepat, akhirnya ia berhasil mengiring satu mobil yang memang terdapat Bharadwaj di dalamnya. Mereka kini berhadapan, lalu scene pun flashback. Kepala menteri yang menjabat, yaitu Menteri Akhyuta, sedang terbaring sakit karena serangan jantung. Bharadwaj sendiri yang merupakan keponakannya ingin mengambil alih kekuasaan Akhyuta. Oleh karena itu, dengan sebuah rencana licik, Bharadwaj membunuh Akhyuta namun dengan teridentifikasi sebagai serangan jantung. Kemudian di lain tempat, anggota CBI yang diketuai oleh Godse atau bos akan melakukan penggerbekan ke rumah seorang guru, yang mana tak butuh waktu lama dari kedatangannya. Mereka dapat menemukan tumpukan uang, perhiasan, hingga emas batangan di dalam rumah tersebut. Godse atau bos merupakan anggota CBI yang loyal dalam pekerjaannya, dan karena itu pemimpinnya mengutus Godse untuk menyelidiki kasus kematian Akhyuta yang menurut sebagian orang terasa janggal. Setelah mendapatkan kasus, Godse pun bergegas untuk memulai menyusun fajal dari kasus tersebut, mulai dari mendatangi rumah sakit dan mewawancarai beberapa orang terkait. Tak lupa juga Godse memeriksa CCTV. Tak butuh waktu lama, dengan menghubungkan semua fajal, akhirnya Godse pun dapat mengetahui bahwa kematian Menteri Akhyuta merupakan sabotase dari seorang hacker yang membuat Akhyuta menonton berita tidak benar tentangnya. Dan hal tersebutlah yang membuatnya meninggal karena serangan jantung. Dengan waktu yang cukup singkat, Godse sedikit lagi akan dapat memecahkan kasus tersebut. Akan tetapi, hal itu malah menjadi kekhawatiran pemimpinnya, karena ternyata si pemimpin CBI sendiri adalah tangan kanan Bharadwaj yang tak lain adalah dalang dari pembunuhan Menteri Akhyuta. Pemimpin CBI mengaku bahwa langkah mereka memilih Godse untuk turun dalam kasus tersebut adalah salah besar, dan sebagai pemimpin dirinya juga tidak mampu menyabotase sistem Godse sekalipun ia adalah bawahannya, karena Godse sebelumnya sudah menempatkan sistem keamanan pribadi ke sistem investigasinya. Diketahui bahwa sistem Godse dapat otomatis terbuka jika ia dinyatakan meninggal, dan itulah alasan kenapa Bharadwaj menciptakan sebuah sandiwara kehidupan Godse adalah agar ia memulai kehidupan baru dan tak lagi menjadi bos anggota CBI agar kejahatan Bharadwaj dapat tertutupi selamanya. Kemudian scene pun flashback. Suatu hari Godse bersama dengan keluarganya juga Mahalaxmi pergi ke suatu tempat dengan melewati hutan. Tak disangka di hutan tersebut ternyata mereka sudah diintai oleh sekumpulan suku yang membuat mobil mereka terperosok. Orang-orang suku yang menyatu dengan alam hingga cukup sulit mendeteksi keberadaannya dapat dengan mudah mengeroyok dan melukai Godse. Dengan sisa tenaga yang ada, Godse pun mulai mempelajari kehadiran mereka, hingga akhirnya Godse dapat menghajar balik mereka satu persatu. Godse hampir menang dari mereka. Akan tetapi orang-orang suku itu ternyata menyandra keluarga Godse dan juga Mahalaxmi, hingga Godse pun tak mampu lagi berbuat apa-apa sekalipun pada akhirnya anak buah Bharadwaj memukul kepalanya sampai Godse tak sadarkan diri. Setelah Godse dinyatakan koma, Bharadwaj pun mengancam keluarga Godse dan Mahalaxmi, dan itulah sebabnya pada awal scene mereka semua kompak bersandiwara seakan tidak mengenali Godse. Kembali ke masa sekarang, dalam pertemuan di antara keduanya, sekalipun Godse menodongkan pistolnya, tapi ia tidak akan membunuh Bharadwaj. Godse pun menegaskan bahwa ia akan terlebih dahulu membongkar kedok Bharadwaj di hadapan semua orang. Singkat waktu saja, Godse pun menyebarkan fakta mengenai Bharadwaj melalui seluruh media, di mana hal tersebut menjadi perhatian wakil deputi CBI. Bharadwaj bukanlah manusia. Setelah dapat menggantikan pamannya sebagai menteri, ia pun menyetujui proyek dan ia membunuh ratusan suku lalu mengubur mereka dalam satu lubang yang sama untuk dapat memuluskan proyek tersebut.
di mana sebelumnya proyek itu dilarang oleh Menteri Akhyuta. Tak terima dirinya dipermalukan oleh Godse, Bharadwaj pun mengerahkan anak buahnya untuk mengepung Godse. Namun Godse tak sedikit pun merasa takut. Kejar-kejaran pun terjadi. Godse sengaja mengambil arah jalan yang berlawanan agar dapat menyulitkan mereka untuk mengejarnya. Dan satu persatu dari mereka pun akhirnya dapat dibuat terguling dan saling bertabrakan. Kemudian, meski beberapa saat Godse terjebak dalam mobil box, namun ia dapat kembali lolos. Pun ketika ia ditangkap oleh helikopter, tak lama dari itu Godse pun dapat kembali meloloskan diri dan mendarat tepat di jalur kereta api. Menyadari bahwa akan ada kereta yang lewat, Godse pun berlari menuju kereta itu dengan diikuti oleh orang-orang Bharadwaj yang mengejarnya dan juga para wartawan media berita. Sedangkan di kantor CBI sendiri, wakil deputi CBI yang melihat aksi Godse yang seperti akan bunuh diri dalam media berita, ia menyadari bahwa itu adalah pesan tersirat dari Godse. Dan setelah dapat memahaminya, ia pun menyuruh bawahannya untuk mengklaim kematian bos atau Godse. Ternyata Godse tidak menabrakkan dirinya ke kereta, dan tepat bahwa hal itu hanyalah merupakan pesan tersirat dari Godse. Lalu Godse pun mendapat telepon dari wakil deputi CBI yang mengizinkan Godse untuk kembali dalam tugasnya sebagai anggota CBI. Tanpa basa-basi lagi, Godse pun langsung menghajar orang-orang Bharadwaj yang masih tersisa. Meskipun orang-orang Bharadwaj terus saja berdatangan, Godse yang tak terkalahkan tetap dapat menghabisi mereka semua satu persatu. Belang dari pemimpin CBI pun ikut terbongkar, dan ia juga ditangkap oleh wakil deputi CBI. Lalu sebagai langkah melarikan diri yang menurut saya cukup pengecut, Bharadwaj berpura-pura seolah ia terkena serangan jantung dan tak sadarkan diri di rumah sakit. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibiarkan lama oleh Godse. Godse tetap dapat mengetahui keberadaannya, dan kedatangan Godse pun bersama dengan beberapa orang dari CBI untuk menangkap Bharadwaj. Kemudian Bharadwaj menodongkan pistol kepada Godse, namun dengan cepat Godse terlebih dahulu menembak Bharadwaj hingga tewas. Kasus pun terselesaikan, dan film Lion pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Lion tahun 2015. Jika suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!